Mendengar keutamaan jihad tersebut, para sahabiah atau sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa ini tidak adil ya Rasulullah? Para sahabat laki-laki bisa pergi berjihad dan apabila mereka syahid, mereka akan mendapatkan pahala surga. Sementara kami, para perempuan, kami bisa di rumah saja. Kami tidak bisa perang mengangkat senjata menghadapi para musuh. Apa jihad untuk kami, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa jihad seorang perempuan adalah di rumahnya. Jihadul mar'ati fi baitiha. Jihadnya seorang istri itu adalah memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya. Bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada suami? Tentu memberikan kebahagiaan atau menghadirkan kebahagiaan di dalam hati suaminya. Kita sebagai istri di rumah, mungkin ketika suami kita sudah lelah seharian mencari nafkah di luar rumah, ketika dia pulang ke rumah harusnya kita memberikan kebahagiaan. Harusnya kita memberikan kelapangan terhadap lelahnya selama seharian di luar rumah. Terkadang ini yang hari ini sulit bagi seorang istri untuk melaksanakannya. Sampai di rumah, suaminya yang sudah letih seharian mencari nafkah, malah ditambah dengan keluh kesah dengan banyaknya persoalan dia dengan temannya, banyaknya persoalan dia dengan dunia sosial medianya, banyaknya persoalan dia dengan anak-anaknya di rumah. Padahal selayaknya seorang perempuan memberikan ketenangan kepada suaminya, sehingga suaminya itu ketika lelah menyebut rezeki di luar, dia akan merasa bahagia pulang ke rumah dengan melihat senyum istrinya, dengan pelayanan yang sempurna dari istrinya. Jadi kita sebagai perempuan, hak kita adalah melayani suami kita sebaik-baiknya, karena suami kita merupakan surga dan neraka bagi kita. Baik sahabat Langkisau, masih bersuarakan saya Adel Febri dan kita kembali lagi dalam program Tausiah Ramadan. Pada malam hari ini sahabat di edisi 27 Ramadan 1441 Hijriah. Dan sahabat Langkisau, untuk hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada Ustazah Fatria Novita SPDI. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Baik sahabat Langkisau, ini sudah ada Ustazah Fatria Novita SPDI dan kita akan membahas ini mengenai jihadnya seorang perempuan ya Ustazah. Ya. Nah, dan seperti biasa sahabat Langkisau, sahabat boleh bergabung di kita. Ini kita sedang live juga di LPPL Langkisau FM dan sahabat boleh bergabung bertanya juga lewat telepon di 08 11 66 19 120. Dan sahabat Langkisau, langsung saja nih kita dengarkan tausiah dari Ustazah mengenai jihadnya seorang perempuan. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur marilah kita sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Sehingga dengan kasih dan sayangnya itu, telah sampai kepada hari yang ke-27, malam yang ke-28 di Ramadan 1441 Hijriah pada tahun ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang diberi gelar Al-Amin karena kejujurannya menjadi parik paganya kota Madinah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga suatu hari nanti ketika tidak sampai amalan kita untuk membawa kita ke surga, maka syafaat beliaulah yang akan membantu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat setia Langkisau yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami di sini menggantikan Ustadz Dedi Afdal yang biasa setiap malam memberikan tausiah di sini. Kami menyadari seorang pengganti tentu tidak semahir atau sepintar orang yang digantikan. Tapi mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan memberi manfaat kepada kita bersama, terutama kepada saya sendiri sebagai pembawa tausiahnya.
Sahabat setia Langkisau yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema dengan judul Jihadnya Seorang Perempuan. Mungkin kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita memahami bahwa banyak orang yang mengatakan antara perempuan dan laki-laki itu ada keterbatasan. Mungkin ada yang mengatakan laki-laki itu lebih bebas dalam beribadah lebih banyak, sementara perempuan itu ada kalanya kita diberi kodrat tidak melaksanakan ibadah karena datangnya haid atau halangan gitu. Tapi sesungguhnya di mata Allah antara perempuan dan laki-laki itu sama. Dan ini juga yang dibawa oleh Rasulullah ketika awal Islam muncul, bahwa antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Itu pula yang membuat masyarakat jahiliyah ketika itu berbondong-bondong untuk masuk Islam, karena tidak ada pembedaan derajat antara seorang hamba sahaya dengan tuannya, antara seorang perempuan dengan laki-laki. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana seorang perempuan itu dalam berjihad. Jihad itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya." Dengan hadis ini atau perkataan Rasulullah ini, tentu para sahabat berlomba-lomba untuk pergi berjihad di jalan Allah dengan mengharapkan pahala atau keutamaan dari jihad ini, yaitu surga dengan penuh kenikmatan yang dijanjikan di dalamnya. Nah, mendengar hal ini, tentu para sahabiah atau sahabat perempuan di zaman itu mendengar keutamaan dari jihad ini, mereka komplain atau bertanya kepada Rasulullah. Karena kita tahu bahwa syarat jihad itu adalah yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga adalah orang yang merdeka, yang kemudian yang keempat adalah laki-laki. Jadi zaman Rasulullah itu yang diwajibkan untuk berjihad adalah laki-laki. Tentunya dengan kesempatan bagi laki-laki pergi berjihad, mereka akan mendapatkan keutamaan dari jihad itu. Apabila mereka mati dalam keadaan syahid, maka mereka akan mendapatkan surga Jannatun Naim, yaitu surga Firdaus. Mendengar keutamaan jihad tersebut, para sahabiah atau sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa ini tidak adil ya Rasulullah? Para sahabat laki-laki bisa pergi berjihad dan apabila mereka syahid, mereka akan mendapatkan pahala surga. Sementara kami, para perempuan, kami bisa di rumah saja. Kami tidak bisa perang mengangkat senjata menghadapi para musuh. Apa jihad untuk kami, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa jihad seorang perempuan adalah di rumahnya. Jihadul mar'ati fi baitiha. Jadi jihad seorang perempuan adalah di rumahnya sendiri. Jadi dengan di rumah, apakah kita sebagai seorang perempuan mendapatkan pahala jihad seperti pahala jihadnya para sahabat? Tentu iya, sebagaimana dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita perempuan meskipun hanya di rumah, kita tetap bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya jihad para sahabat yang berjuang di medan perang. Apa yang harus kita lakukan atau apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan agar tetap dapat mendapatkan pahala jihad seperti halnya laki-laki? Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafadzat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jadi dalam hadis ini dikatakan, apabila seorang perempuan itu salat 5 waktu sehari semalam, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, kemudian apabila dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada perempuan tersebut, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan." Jadi artinya bahwa perempuan bisa juga mendapatkan pahala surga yang luar biasa itu dengan tetap di rumah, dengan melaksanakan 4 hal tadi. Yang pertama, dengan melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluannya atau menjaga kehormatannya. Yang keempat adalah taat kepada suaminya. Ini bagi yang telah berkeluarga atau yang telah mempunyai titel sebagai seorang istri.
kita akan bahas yang 4 ini. Mungkin yang 4 ini kedengarannya sangat sederhana. Salat, puasa, kemudian menjaga kehormatan, taat kepada suami. Tetapi hal yang 4 ini pelaksanaannya atau aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak sesederhana kedengarannya. Karena melaksanakan salat seperti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah itu butuh perjuangan. Karena melaksanakan puasa itu juga butuh perjuangan. Menjaga kehormatan kita sebagai perempuan juga butuh perjuangan, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Kemudian untuk taat kepada suami juga butuh perjuangan. Jadi untuk melaksanakan yang 4 ini kita juga membutuhkan perjuangan dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salat yang seperti apa yang akan kita lakukan agar kita bisa mendapatkan pahala syurga tersebut? Tentu tidak seperti salat berdiri, ruku, kemudian sujud, tetapi kita juga harus memahami dan memaknai dari setiap salat kita itu. Tidak hanya sekedar kita selesai salat kemudian habis gitu, tidak ada memberi bekas salat itu di dalam diri kita, tetapi kita betul-betul melaksanakan salat itu dengan syarat, dengan rukun, dan pelaksanaan itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini mungkin kenapa kok salat yang menjadi syarat untuk kita bisa masuk dalam surga dari pintu mana yang kita kehendaki gitu ya. Karena memang bagi perempuan salat ini terkadang mudah sekali untuk meninggalkannya. Kita bisa melihat misalnya kita dalam pelaksanaan ada acara walimah atau barale ya. Perempuan yang terkadang amat lalai menjaga salatnya karena takut make up-nya itu akan habis, karena tidak membawa make up dari rumah, takut make up-nya akan hancur, atau jilbabnya yang begitu luar biasa desainnya takut tidak sempurna lagi seperti awal, maka dia mau saja meninggalkan salatnya. Atau mungkin ketika ada hal-hal lain yang menyibukkan dia dengan kegiatan-kegiatannya sehingga tidak ingat mengerjakan salat. Jadi tidak sesederhana kedengarannya untuk bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana yang kita kehendaki itu. Jadi untuk menjaga salat ini tidak hanya sekedar melaksanakan salat, tetapi juga menjaga amalan salat itu agar menjadi salat yang betul-betul sempurna dia dengan ketentuan, syarat, dan rukun-rukun yang telah diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan syariatnya yang sah, yang sahih. Kemudian yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan kita terkadang sebagai perempuan ada halangan gitu ya. Kita tidak sempurna melaksanakan puasa sebanyak laki-laki berpuasa atau sebulan penuh di bulan Ramadan tersebut karena kita berhalangan. Terkadang setelah bulan Ramadan itu selesai, kita lupa dengan hutang puasa kita itu. Bahkan ketika sudah sampai lagi puasa berikutnya, puasa kita kemarin belum juga tertuntaskan oleh kita atau mungkin belum kita bayar. Padahal janji Allah tadi bagi orang yang berpuasa, tentu bagi orang yang berpuasa di sini adalah orang yang menyempurnakan puasanya. Jadi sebelum datang lagi puasa berikutnya, kita sudah atau menyelesaikan puasa-puasa kita yang tertinggal di bulan Ramadan. Atau kalau seandainya kita puasanya penuh, bagaimana kita memaknai puasa itu dengan benar-benar berpuasa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga itu menjaga kehormatannya atau menjaga kemaluannya. Ini mungkin berat untuk zaman milenial hari ini ya. Kita banyak melihat bagaimana generasi kita para muslimah yang mereka terkadang berjilbab, terkadang mereka tidak sesuai dengan apa yang ditutupinya itu. Jadi fungsi dari jilbabnya itu tidak terlihat dengan apa yang dilakukannya. Banyak sekali yang hari ini kehormatannya itu begitu mudah diperlihatkan kepada orang lain, tidak dijaganya dengan baik. Bahkan untuk mendapatkan 1% uang mereka mau mengorbankan kehormatannya itu, begitu mudahnya bagi remaja-remaja kita hari ini gitu. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa menjadikan evaluasi dan edukasi bagi kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita para muslimah juga semakin mawas diri untuk menjaga kehormatan kita, sehingga kita bisa menjadi muslimah yang baik atau muslimah yang solehah. Yang keempat yaitu
taat kepada suami. Ini bagi kita yang sudah mempunyai suami, taat kepada suami. Dan dalam hadis lain juga ditegaskan tentang bagaimana ketaatan kita kepada suami ini, yaitu jihadul mar'ah husnut taba'ul li zawjiha. Jihadnya seorang istri itu adalah memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya. Bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada suami? Tentu memberikan kebahagiaan atau menghadirkan kebahagiaan di dalam hati suaminya. Kita sebagai istri di rumah, mungkin ketika suami kita sudah lelah seharian mencari nafkah di luar rumah, maka ketika dia pulang ke rumah, harusnya kita memberikan kebahagiaan, harusnya kita memberikan kelapangan terhadap lelahnya selama seharian di luar rumah. Jadi terkadang ini yang hari ini sulit bagi seorang istri untuk melaksanakannya. Sampai di rumah, suaminya yang sudah letih seharian mencari nafkah malah ditambah dengan keluh kesah dengan banyaknya persoalan dia dengan temannya, banyaknya persoalan dia dengan dunia sosial medianya, banyaknya persoalan dia dengan anak-anaknya di rumah. Padahal selayaknya seorang perempuan memberikan ketenangan kepada suaminya, sehingga suaminya itu ketika lelah menyebut rezeki di luar, dia akan merasa bahagia pulang ke rumah dengan melihat senyum istrinya, dengan pelayanan yang sempurna dari istrinya. Jadi kita sebagai perempuan, hak kita adalah melayani suami kita sebaik-baiknya, karena suami kita merupakan surga dan neraka bagi kita. Apabila kita melayaninya dengan baik, kemudian ketika dia sakit kita rawat dengan baik, apapun kebutuhannya di rumah kita layani dengan baik, kemudian membuat hatinya senang. Membuat hatinya senang ini tidak hanya melayaninya dengan baik, kemudian memasakkan makanan yang enak atau yang disukainya, tapi juga membuat hatinya senang dengan kita melakukan pendidikan atau memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, yang menjadi tugas kita juga di rumah, yang meringankan beban suami kita ketika mereka mencari nafkah di luar rumah, ya. Jadi ketaatan seorang istri kepada suami itu merupakan bagian dari jihad. Dan kemudian perempuan juga ketika dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya itu, dia meninggal dan dia patuh dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Ketika suaminya reda, maka surga bagi dia seperti pahala surga bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi begitu untuk jihad seorang perempuan, meskipun kita tidak sanggup mungkin mengangkat pedang untuk berjuang melawan musuh, kalau kita tidak sanggup mengangkat senjata untuk pergi berjuang, berperang, tetapi jihad kita adalah di rumah tangga kita sendiri. Jihad kita adalah dengan berbuat baik kepada suami kita. Jihad kita adalah dengan mengabdikan diri kita sebagai perempuan kepada Allah dengan taat, melaksanakan salat, melaksanakan puasa, dan berbakti kepada suami kita. Kemudian dalam hadis lain juga dikatakan bahwa jihadul mar'ah al-haji wal umrah. Jadi jihad seorang perempuan itu juga termasuk haji dan umrah. Berangkatnya mereka ke tanah suci untuk melaksanakan haji dan umrah juga bagian dari jihad seorang perempuan. Jadi untuk kita para muslimah jangan pernah kita berkecil hati bahwa kita tidak bisa mendapatkan pahala jihad seperti para bapak-bapak atau para pejuang gitu laki-laki, tapi sesungguhnya amat dekat bagi kita surga itu karena dia ada di rumah kita sendiri. Kita tidak perlu berletih-letih untuk mengangkat senjata, pergi berperang. Bahkan kita tahu bagaimana perjuangan para sahabat berjuang di medan perang itu, ya. Kita tidak perlu angkat senjata dan berlelah-lelah di sana, tapi lelah-lelah kita di rumah tangga kita merupakan itu bagian dari jihad kita yang pahalanya sama dengan pahala jihad orang-orang yang berjuang, yaitu mendapatkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan itu.